Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Abian Nabila dengan NIM 190101069. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang evaluasi penilaian pembelajaran akidah akhlak. Langsung saja, menurut Arifin mengemukakan bahwa hakikat evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas daripada sesuatu berdasarkan pertimbangan kriteria tertentu dalam rangka mengambil suatu keputusan. Secara umum berdasarkan pendidikan dan pembelajaran terdapat dalam surah Al-Muluk ayat 2 yang berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Kemudian macam-macam evaluasi penilaian pembelajaran di madrasah. Yang pertama, evaluasi hafalan. Evaluasi hafalan adalah evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghafal, kemudian guru menyimak hafalan mereka. Adapun kelemahan dan kelebihan dari evaluasi hafalan ini, yang pertama dapat mengukur daya ingat siswa secara real. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menghafal suatu materi. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan penyegaran otak dari hafalan yang sudah ada. Adapun kelemahan dari metode dari evaluasi hafalan ini adalah bagi siswa yang memiliki daya ingat rendah, tidak mampu menghafal dengan baik. Kemudian yang kedua, merasa berat dan tidak siap melakukan evaluasi hafalan karena sering gugup. Kemudian yang ketiga, sulit memiliki konsentrasi jika ada evaluasi hafalan. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi lisan. Evaluasi lisan adalah evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dengan cara bertanya jawab. Adapun kelebihan dan kelemahan dari evaluasi ini, yang pertama, kelebihannya dapat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua, kemampuan real peserta didik dapat dipantau hafalan. Kemudian yang selanjutnya, evaluasi lisan. Evaluasi lisan adalah evaluasi yang dilakukan oleh peserta didik dan guru dengan cara bertanya jawab. Adapun kelebihan dan kelemahan dari evaluasi ini, yang pertama, kelebihannya dapat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Kemudian yang kedua, kemampuan real peserta didik dapat dipantau secara langsung oleh penguji. Kemudian yang selanjutnya, siswa atau mahasiswa dapat mengungkapkan argumentasi secara lebih bebas. Adapun kelemahan dari evaluasi lisan yaitu jika hubungan antara peserta didik dan penguji kurang baik, dapat mengurangi objektivitas tes. Kemudian yang kedua, sifat penggugup pada diri peserta didik dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang diberikan tidak senantiasa sama pada setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, evaluasi praktek. Evaluasi praktek adalah suatu penilaian yang dilakukan dengan cara praktek dalam suatu materi yang akan diujikan. Misalnya dalam materi PAI, misalnya sholat, biasanya ini harus dipraktekkan atau enggak, misalnya dalam materi wudhu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya dalam evaluasi ini. Kelebihannya, mahasiswa mampu menguasai materi yang diujikan langsung. Terus kemudian yang kedua, kemampuan mahasiswa atau siswa dapat diketahui secara pasti. Kemudian yang ketiga, siswa yang gagal menjalani ujian praktek dapat mengulangi dan memahami sendiri kesalahannya.
Adapun kelemahan dari evaluasi praktik ini antara lain, bagi mahasiswa yang tidak belajar dipastikan akan meminta ujian ulang. Kemudian yang kedua, mahasiswa atau siswa tidak dapat mengartikan materi praktek dengan materi yang lain. Kemudian yang ketiga, mahasiswa atau siswa kurang bisa mengembangkan materi ujian secara bebas. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Ardian, sebagai perwakilan kelompok 13 akan menjelaskan materi kami, yakni evaluasi penilaian pembelajaran akidah akhlak di madrasah. Oke. Pada video yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh anggota kami, yakni Noval bin Abillah, terkait materi evaluasi penilaian pembelajaran akidah akhlak di madrasah secara singkat. Nah, pada kesempatan kali ini, gimana sih penggunaan alat peraga ataupun media terkait materi tersebut? Ya, terkait evaluasi di sini, saya menggunakan sebuah gambar orang yang sedang bercermin. Ya, teman-teman pasti tahu gimana orang yang bercermin. Ya, orang yang bercermin ini menunjukkan bagaimana pentingnya evaluasi. Ya, bahwa ketika orang bercermin, dia melihat diri sendiri, apa yang kurang dari diri sendiri, apa yang cocok dan apa yang tidak cocok, ya. Maka ia melakukan pembenahan, perbaikan ataupun mengganti pakaiannya, ya, supaya terlihat cocok. Begitu contoh pentingnya evaluasi, ya, supaya kita mengetahui apa yang kurang dari diri kita, apa yang kurang dari pembelajaran yang kita terapkan, ya. Dan di sana ada 3 bentuk evaluasi yang tercantum. Yang pertama yaitu evaluasi hafalan, yang kedua evaluasi ataupun ujian lisan, yang terakhir yaitu evaluasi ujian praktik, ya. Di sini akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama di sini evaluasi hafalan, yang tentunya baik kita temukan di pondok-pondok pesantren ataupun ya khalaqah Al-Qur'an, seperti dalam ujian Al-Qur'an dan khalaqah lainnya yang berkaitan dengan hafal Al-Qur'an. Maka di sini digunakan evaluasi hafalan Al-Qur'an, ya, ataupun di SDIT ataupun di sekolah-sekolah yang menerapkan ekstrakurikuler Al-Qur'an, ya. Untuk contoh evaluasi hafalannya bisa dilihat pada video berikutnya. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة ثلاثة ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز. Di sini ada yang kedua evaluasi lisan, ya. Ini banyak sekali, ya, dan juga tentu sangat menegangkan bagi siswa, bahkan mahasiswa sendiri. Evaluasi lisan ini yang di mana guru dan murid bertatapan secara langsung, ya. Seperti yang bisa kita lihat, guru dan murid, ya, ini soal tanya jawab secara langsung dari guru dan dijawab oleh murid. Nah, jawabannya itu tidak mesti tepat seperti yang tercantum di dalam buku, tapi siswa juga bisa mengembangkan pemikirannya dan pendapatnya terkait soalan dari guru tersebut. Maka di sini juga sangat bagus bagi teman-teman ataupun yang nantinya akan mengajar, ya, evaluasi lisan, ya. Di sana kita bisa melihat kemampuan murid kita, sebagaimana dia mendengarkan, berpikir dan daya ingatnya. Yang terakhir,
Sini ada evaluasi praktik. Yang tentunya evaluasi praktik itu sangat banyak kita temukan dan sangat penting, terlebih dalam pembelajaran fikih, apalagi pada ranah anak SMP, MTS, MA ataupun SMA, karena mereka akan menerapkan aturan-aturan agama seperti mungkin mandi bersih, ya, mandi junub, ya, bagaimana mandikan jenazah, sholat yang benar, dan lain sebagainya. Sangat penting praktik bagi seorang siswa untuk meningkatkan daya ingatnya tentunya. Jadi di sini tercantum bahwa ada siswa yang sedang praktik sholat dan ada guru yang menilai praktik tersebut. Ya, ini juga supaya kita mengetahui apakah tercapai ya psikomotor dari pembelajaran tersebut, apakah siswa tersebut dapat mengaplikasikannya, ya, begitu dengan hal-hal lainnya. Nah, di sini saya punya satu contoh lagi teman-teman terkait evaluasi lisan ya. Di sini saya punya sebuah gambar ya, bisa dilihat. Sini ada gambar seorang tua yang disalami oleh anaknya ya. Bisa kita tanyakan kepada siswa, misalnya nih pada anak TK atau SD. Contohnya, baik anak-anak, di sini Pak Guru punya sebuah gambar ya. Bisa enggak ini adik-adik tebak gambar apakah di sini menunjukkan apakah? Ya, misalnya ada yang menjawab, oh itu gambar sebuah pembaktian anak pada orang tua, ya. Itu gambar contoh anak yang taat pada orang tua, hormat orang tua, anak yang soleh dan lain sebagainya. Ya, itu bisa menjadi bentuk ujian lisan pada siswa secara baik secara umum dalam kelas maupun perorangan ya. Jadi itu terkait evaluasi juga bisa kita gunakan alat peraga yakni cermin ya. Misalnya teman-teman nanti menunjukkan pentingnya sebuah evaluasi bisa menggunakan sebuah cermin yang besar ya. Cuma di sini saya tidak punya cermin. Bisa teman-teman tunjukkan kepada setiap siswa satu persatu maju. Coba Anda bercermin. Apa yang kurang dari Anda? Coba kasih dia sebuah topi, kasih dia sebuah kerudung ataupun make up ya. Apakah ada perubahan? Apakah cocok dengannya atau tidak? Supaya mengetahui bagaimana penting mengevaluasi diri sendiri ataupun mengevaluasi kegiatan pembelajaran lainnya. Ya, itu saja dari saya perwakilan kelompok 13 mengenai media dari kelompok kami, yakni evaluasi penilaian pembelajaran akidah halal di madrasah ya. Ini contoh-contoh evaluasinya dan ini bagaimana gambaran pentingnya sebuah evaluasi dalam pembelajaran. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.